pertama untuk mengeksplorasi jurusan apa sih kira-kira yang diminati. Tapi kalau sekarang program diploma juga dibuka di universitas-universitas dengan jurusan yang lebih beragam. Kemudian next lagi, kalau di UGM biasanya sarjana terapannya lebih ke teknik gitu ya, jadi lebih spesifikasi dari teknik. Jadi kalau biasanya teknik mesin udah aja titik gitu ya, teknik elektro titik. Nah kalau ini lebih spesifik lagi. Nah kemudian ada lagi satu lagi, kemudian Unair yang contoh ya, saya kasih contoh. Oh ya, ini harus Unair ya. Nah kalau di Unair itu banyaknya sarjana terapannya adalah kesehatan. Jadi kalau yang ada minat misalnya enggak kesehatan juga harus keperawatan atau kebidanan misalnya. Nah itu juga ada di sini ya. Nah jadi itu dulu. Jadi yang langkah pertama nanti ayah dan bunda bersama putra putrinya bisa cari tahu dulu jurusannya. Oke. Nah sekarang harus pilihnya yang mana dari sekian banyak pilihan itu. Tadi sudah dibahas juga ya sama Mbak Tani ini. Jadi itu yang harus dipilih adalah yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi dari si anaknya. Karena nanti anak itulah yang akan menjalani betulnya, yang akan menjalani prosesnya, yang proses pembelajaran di perkuliahannya sampai nanti menjalani karirnya. Ya, oke. Berikutnya, nah tentunya untuk menentukan minat dan bakat, ya langkah pertama ikuti tesnya, gitu ya. Jadi baik itu tes psikotesnya, jadi tes minat bakat ataupun tes kesesuaian minat, itu diikuti dulu. Setelah itu tentunya ada tahap berikutnya lagi untuk menggali tadi, mengetahui minat kita lebih lanjut. Kayak tadi, jangan sampai setelah lulus baru tahu, gitu ya. Kalau ternyata di aduan teknik bakal panas-panasan, gitu ya. Padahal saya nggak mau, nggak suka gitu. Atau baru tahu kalau misalnya yang namanya teknik sipil pasti kerjanya di lapangan, dia kepul-kepulan gitu. Nah, beda dengan arsitek tentunya. Nah, itu juga harus dicari tahu. Penggalian lebih dalam terkait dengan pelajaran atau perkuliahannya seperti apa yang dipelajari, nantinya harus bisa apa sebelumnya. Misalnya kalau mau ke arsitek kan minimal harus bisa gambar misalnya ya, atau kalau masuknya ke teknik informatika kan matematikanya juga harus jago misalkan. Nah, poin-poin itu harus dicari tahu bersama ya, karena tentunya putra-putri kita juga perlu didampingi dan diarahkan untuk penggaliannya. Jadi dicari tahu dulu berbagai hal itu sampai akhirnya dipastikan apakah benar itu pilihannya gitu ya. Kenapa harus dipastikan dulu? Di awal harus yakin dulu. Selain tadi nanti karena akan berkaitan dengan proses yang dijalani gitu ya. Karena itu nanti akan berkaitan dengan strateginya. Kalau sudah jelas apa yang mau dicapai, berarti kita bisa bagaimana cara meraihnya akan lebih tepat juga gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, itu tadi sudah diketahui prodinya yang penting. Setelah mengetahui target prodinya, maka tahap berikutnya adalah mengetahui PTN-nya, sama seperti tadi ya. Jadi jurusannya ada di mana saja. Misalnya ada yang ingin masuk ke ilmu gizi. Ilmu gizi itu ada di mana? Jadi kita harus tahu. Oh ternyata ilmu gizi itu adanya di IPB misalnya ya, kemudian juga di Unpad dan juga di UPI sekarang ada baru. Oh ternyata di Bandung banyak nih alternatifnya. Oke, gitu ya. Tapi kalau misalkan jurusannya yang enggak, misalkan teknik biomedis ya, kalau sekarang ada teknik biomedis. Teknik biomedis itu teknik yang berkaitan dengan teknik berkaitan dengan alat-alat kedokteran gitu ya. Itu hanya ada di mana gitu? Ternyata hanya ada di ITB dan di ITS. Ya berarti mau nggak mau pilihannya nanti ITB, antara ITB atau ITS gitu ya. Jadi beberapa penentuan perguruan tinggi targetnya juga harus dibahas karena akan berkaitan dengan banyak hal. Ayah dan bunda tentunya akan berkaitan kalau jurusannya ternyata tidak ada di Bandung, apakah bisa merelakan putra-putrinya keluar kota gitu ya. Itu pasti sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang kalau sebagai orang tua ya. Nah, dan nanti sama
halnya seperti tadi, ketika kita sudah menentukan perguruan tinggi negeri targetnya, karena akan berpengaruh juga terhadap target yang harus dicapai. Karena setiap satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi negeri lain tentunya berbeda dari sisi keketatannya, berbeda dari sisi persaingannya, sehingga upaya yang harus dilakukan pun pasti jadi berbeda kalau target perguruan tingginya berbeda meskipun prodinya sama, ya. Oke. Nah, berikutnya yang akan kita bahas berikutnya adalah menentukan jalurnya. Kalau sudah tahu, oke, saya sudah tahu nih mau ambil jurusan, anggaplah misalkan karena memang sudah cita-cita ya dari dulu gitu ya, dan orang tua juga sangat ingin anaknya pengen jadi dokter, berarti oke, misalkan cita-citanya jadi dokter, berarti targetnya adalah jurusan kedokteran. Kedokteran kan banyak ya, di hampir setiap universitas ada jurusan kedokteran. Bahkan sekarang di Bandung bukan hanya di Unpad, di UPI juga ada ya kedokteran baru tahun kedua. Nah, lewat jalur mana nih? Ya, kita bahas nih mau kedokteran bisa, tapi lewat jalur mana? Kita lihat mana yang peluangnya tentunya lebih besar untuk bisa dimasuki. Ya, oke. Nah, secara umum dari panitia seleksi masuk perguruan tinggi negeri ada 3 jalur ya, 3 jalur yang umum. Kalau tadi ada jalur-jalur yang beda lagi, ini jalur yang umum. Ada jalur prestasi atau SNBP ya, ada jalur tes atau SNBT, dan ada jalur mandiri ya. Untuk jalur prestasi kuotanya itu minimal 20%. Untuk jalur tes itu kuotanya maksimum 40% dan sisanya itu bisa di jalur mandiri. Ya, oke, kita akan bahas satu persatu ya, Ayah dan Bunda. Yang pertama SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi, atau dulu mah disebut, mungkin Ayah dan Bunda masih ingat, jalur undangan ya, atau dulu banget mah PMDK gitu ya, zaman saya dulu PMDK gitu ya. Nah, sekarang namanya SNBP. Nah, SNBP ini dilakukan berdasarkan penelusuran akademik, prestasi akademik. Berdasarkan apa? Apa yang dimaksud prestasi akademiknya? Prestasi akademik yang dimaksud itu adalah menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Ya, dan ditunjang dengan prestasi akademik ataupun prestasi non akademik lainnya. Jadi di sini siswa-siswa yang baru kelas 10 masih punya peluang nih untuk mengoptimalkan nilai rapotnya biar bisa ikut lewat jalur prestasi. Yang kelas 11 tinggal 1 semester lagi, ada 2 semester ya kalau sekarang PAS dulu. Berarti masih ada nih 2 kesempatan lagi mengoptimalkan nilai di semester 4 dan nanti tentunya di semester 5 biar bisa ikut lewat jalur prestasi. Kenapa harus dicoba? Karena nanti seleksinya berbeda. SNBP dulu, kalau tidak lulus masih bisa ikut SNBT gitu. Jadi mumpung ada kesempatan buat yang masih kelas 10-11 ya optimalkan dulu nilai rapotnya biar bisa daftar lewat SNBP dulu. Mudah-mudahan dapat, berarti nggak usah ikut SNBT. Tapi kalau tidak dapat masih bisa ikut SNBT dan mandiri. Gitu ya. Jadi ini buat adik-adik masih punya peluang besar. Oke, ini jadi berdasarkan prestasi. Tidak hanya tok rapot, tapi ditunjang juga dengan prestasi lainnya. Akan lebih bagus kalau rapotnya bagus dan juga punya prestasi lain, baik akademik maupun non akademik. Seperti apa prestasi lainnya? Misalnya prestasi menjuarai kejuaraan, apakah itu olimpiade misalnya, ataupun mengikuti kejuaraan-kejuaraan lain. Bisa misalkan lomba debat tapi sudah sampai tingkat nasional ya, atau misalkan aktif di sebagai pengurus OSIS atau ketua OSIS, itu jadi poin plus juga ya. Aktif di organisasi juga itu bisa jadi salah satu penunjang untuk prestasi di sini gitu ya. Nah, jadi itu ya jalur yang pertama SNBP. Berikutnya, nah siapa saja? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Siapa saja yang dapat ikut SNBP? Apakah semua siswa boleh ikut SNBP? Nah, ternyata memang tidak. Ya, tidak semua siswa. Kenapa?
Jadi yang bisa mendaftar SNBP itu hanya siswa yang eligible, ya. Yang eligible itu artinya siswa yang masuk dalam kuota sekolah. Jadi setiap sekolah punya kuota untuk siswa yang mendaftar SNBP. Kalau sekolahnya terakreditasi A, maka yang dapat daftar SNBP itu 40% siswa terbaiknya. Kalau yang B 25%, kalau yang C hanya 5%-nya. Nah, tahunya dari mana nanti 40% terbaik atau tidaknya? Ada ranking paralel, ya. Jadi nanti siswa dalam satu sekolah, satu angkatan misalnya ya, misalnya di SMA 3 Bandung, dalam satu angkatan ada 10 kelas paralel. Berarti dari 10 kelas paralel itu akan di ranking berdasarkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Mulai dari ranking 1, anggaplah sekelas itu ada 30, berarti ranking 1 sampai ranking 300. Maka diambil 40% tertingginya. Berarti sekitar 120 orang misalnya, itulah yang bisa mendaftar lewat SNBP. Nah, tapi karena tadi bukan hanya nilai rapot, ada juga pertimbangan prestasi akademik ataupun non-akademik lainnya. Nanti di sekolah rankingnya tidak top dari rata-rata rapot gitu. Kalau yang siswanya memiliki sertifikat lomba juara, nah itu bisa jadi poinnya jadi naik gitu. Ya, jadi tidak serta-merta dari rata-rata nilai rapot saja yang menentukan ranking paralel, ya. Nah, jadi itu juga pentingnya sekarang prestasi baik itu akademik maupun non akademik. Jadi siswa sekarang, anak-anak sekarang dituntut bukan hanya jadi kutu buku gitu ya, nggak hanya mainnya baca terus buku-buku pelajaran, nilai ulangannya bagus, tapi juga harus memiliki prestasi di bidang lainnya. Lalu gimana nih buat yang kelas 10-11? Masih ada waktu untuk bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan atau lomba-lomba, ya. Nggak harus juara dulu ya, apalagi kalau kelas 10 nggak harus juara dulu, ikuti dulu ya. Tapi nanti seiring waktu ya tentunya kalau kita targetnya memang ingin lolos di sini, juara harus jadi target juga ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi sudah dibahas ya ketentuan pemeringkatannya. Jadi dari nilai rapot semester 1 sampai 5 dan juga ditunjang juga oleh prestasi akademik maupun non akademik ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita lihat berapa persen sih peluang lolosnya lewat jalur SNBP. Tadi kuotanya adalah minimum 20%. Kecil atau banyak? Kecil sebetulnya ya. Tapi di antara yang kecil itu ya berarti putra harus bisa jadi bagian dari yang kecil itu, gitu kan? Kita nggak bisa maksain gedein dong kuotanya, nggak bisa ya. Tapi bagaimana caranya putra putri kita bisa jadi bagian yang lolos tadi ya. Oke, kita lihat nih. Bicara terkait persentase kelulusan berarti bicara terkait pilihannya dulu ya. Untuk masuk ikut seleksi lewat jalur SNBP itu boleh memilih 2 pilihan jurusan. Jadi diperkenankan memilih 2 pilihan jurusan. Boleh di universitas yang berbeda gitu ya, boleh di universitas yang sama tapi jurusannya beda ya. Nah, pilihannya berdasarkan apa? Boleh bebas-bebas sih, ya tentunya sesuai dengan minat dan bakat ya. Meskipun ada track record sekolah gitu ya, ada rekam jejak sekolah, seperti misalnya kalau tahun sebelumnya ada yang diterima misalnya di ITB, berarti tahun berikutnya akan ada lagi insya Allah yang diterima gitu kan ya, kalau ternyata rekam jejak alumninya bagus. Nah, tapi jurusan yang kita pilih ya tentunya sesuai dengan minat dan bakat, itu yang paling bagus ya. Hanya saja nanti kalau kita bicara terkait dengan peluang nanti baik berkaitan atau dipengaruhi oleh banyak hal. Oke, berikutnya next. Nah, yang harus diperhatikan ayah dan bunda, ini ketentuan yang diterapkan di tahun ini di seleksi tahun 2024 ya. Ini yang harus jadi pertimbangan, yaitu kalau sudah lolos SNBP maka tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti SNBP.
dan bahkan juga sudah tidak bisa lagi ikut ujian mandiri. Makanya tadi pemilihan jurusan yang tadi jadi penting. Kalau dulu mungkin masih saya tahun lalu ada yang lulus sih di jurusan teknologi perairan, udah ambil itu lagi aja dia lulus misalnya ya. Nanti coba aja SNBT tes lagi, ambil jurusan yang diinginkan yang lain. Dulu masih bisa, sekarang sudah tidak bisa. Ya, jadi begitu sudah lulus SNBT harus diambil. Maksudnya harus diambil karena pintu lainnya sudah ditutup gitu. Ya, SNBT sama mandirinya sudah ditutup. Jadi ketika pun nanti putra-putri dan bunda termasuk siswa yang eligible, berarti pastikan memang jurusan yang akan dipilih pada saat SNBT memang jurusan yang sesuai minat dan bakatnya, tidak asal-asalan, gitu ya. Kalaupun misalnya, contoh misalnya ya, tadi mau masuk ke kedokteran, kalau masuk ke kedokteran peluangnya besar atau kecil kalau lewat SNBT? Kecil, kecil sekali gitu ya. Bahkan kadang-kadang nggak semua sekolah punya jatah, punya jatah dari kedokteran untuk diterima. Misalnya kedokteran Unpad misalkan ya, nggak semua, mungkin kedokteran Unpad hanya terima berapa gitu di Bandung ini, di SMA Kota Bandung. Bisa jadi dia padahal lagi paralel 1 loh, yang paling pintar di sekolahnya tapi nggak lulus, bisa jadi gitu ya. Nggak jadi jaminan kalau ranking paralel 1 pasti lulus SNBT, tergantung dia pilihnya jurusan apa. Kalau jurusan yang dipilihnya adalah jurusan yang favoritnya memang standarnya tinggi, kedokteran, psikologi juga yang banyak, ya akan susah juga gitu ya. Jadi makanya tadi perlu kelulusannya diantaranya juga dipengaruhi oleh pilihan jurusannya ya. Oke, berikutnya, nah kalau ini datanya, ini data tahun ini karena SNBT kan sudah diumumkan di Maret kemarin ya. Jadi ini adalah data pendaftar SNBT dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir. Dari tahun ke tahun memang meningkat terus dan mudah ya, baik itu pendaftarnya, sekolahnya ya. Dari yang terakhir 800 sekian, 875.000 pendaftar tahun lalu yang eligible-nya, tahun ini sudah jadi 900.000. Memang meningkat terus yang eligible-nya dan juga pendaftarnya. Sekarang kita lihat yang lulusnya. Nah, ini kelulusannya untuk di PTN Akademi. Jadi ada bunda boleh dilihat dari yang tampung yang disediakan hanya 132.400 sekian ya. Yang mendaftar mencapai 600 ya, 600-an ya, 600.000. Dan yang diterima itu hanya sekitar 128. Kelulusannya hanya 19,18%, kurang dari tadi kuota minimal yang 20%. Padahal kan tadi kuota minimalnya itu 20%. Ini turun dari tahun lalu. Kalau tahun lalu sebetulnya mencapai di angka 20 sekian persen kelulusannya. Tahun lalu hanya 19%. Kenapa bisa turun? Ya mungkin menurut universitas yang mendaftarnya tidak memenuhi standar yang diinginkan gitu ya. Bisa jadi mungkin yang nilainya tinggi tapi daftarnya terlalu ke jurusan yang tinggi-tinggi juga gitu ya. Atau bahkan mungkin bisa jadi nilainya nggak bagus-bagus tapi pilih jurusan yang terlalu tinggi juga ya, jadi percuma juga gitu ya. Nah jadi memang tingkat kelulusannya hanya di 19,18%. Kalau dilihat di sini berarti kecil gitu ya. Tapi kecil juga kalau bisa diupayakan, bisa diraih akan jadi bagus juga gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan yang peluang yang nggak terlalu besar ini tapi bisa jadi milik kita, ini bisa jadi rezeki putra-putri kita. Tentunya kita harus memperhatikan